Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi malam hari ini hadir selama 1 jam ke depan. Anda mungkin sudah melihat filler yang kami sajikan ke hadapan Anda bahwa benarkah elektabilitas Anies ini terancam diterjang banjir pemirsa. Kita ingat bahwa selama beberapa waktu terakhir ini Jakarta sudah 6 kali kedatangan banjir akibat katanya curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian juga ada permasalahan drainase di sana. Tetapi di sisi lain ada yang menilai bahwa banjir yang terjadi di DKI Jakarta ini karena dianggap Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Tapi ada yang menganggap bahwa statement tersebut, opini tersebut merupakan komoditas politik untuk menyerang Anies, untuk menggoyangkan elektabilitas Anies. Kita ingat pemirsa, sejumlah lembaga survei ini menyebutkan elektabilitas Anies cukup tinggi, 2 tertinggi dari sejumlah lembaga survei yang sudah melakukan surveinya. Nah, untuk membahas itu pemirsa, benarkah nantinya elektabilitas Anies ini akan tergoyang dengan banjir? Saya sudah mengundang 4 orang narasumber. Saya perkenalkan siapa saja narasumber kami di sini. Di sebelah kiri saya ada Pak Fadlizon yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kemudian di sebelah Bang Fadlizon ada Bapak Geish Khalifah, merupakan aktivis sosial. Selamat malam. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Irma Suryani Chaniago, merupakan politisi Nasdem. Selamat malam. Dan di sebelah Ibu Irma ada Bang Ferdinand, politisi Partai Demokrat. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Selamat malam. Nah, pertanyaannya pemirsa, benarkah kinerja Anies kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan? Nah, kita dengar nih suara dari salah satu politisi yang katanya rumahnya juga kebanjiran dan sempat heboh juga nih di Twitter, Bang Ferdinand. Iya, terima kasih. Selamat malam. Jadi kenapa saya memang salah satu yang paling keras mengkritik Anies ini terkait dengan manajemen beliau mengelola Jakarta yang begitu kompleks masalahnya, begitu banyak masalah ya. Tetapi saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya, terutama terkait dengan banjir. Banjir ini kan sebuah peristiwa alam, begitu juga dengan kemarau, badai segala macam adalah sebuah peristiwa alam yang memang pasti akan terjadi. Hujan, banjir itu sebuah keniscayaan terjadi di Jakarta yang memang daratannya semakin lama semakin rendah. Tetapi kebiasaan banjir dan keniscayaan itu kan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tidak melakukan apa-apa, apalagi dengan membangun opini-opini dan statement-statement yang justru membuat kita menjadi bertanya-tanya. Statement pertama, saya harus menyebut Anies ini sesat logika terkait air hujan. Beliau pernah menyatakan bahwa air hujan ini tidak untuk disalurkan ke laut tetapi kita masukkan ke bumi. Sampai sekarang saya tidak melihat upayanya apa yang dilakukan untuk itu. Sementara dari zaman Belanda dulu bahwa Hendrik van Bruin sudah merencanakan banjir kanal barat, zaman Sutioso dibangun banjir kanal timur, dan Tuhan pun menciptakan sungai mengalirkan air dari daratan ke laut. Nah, kenapa Anies bisa berpikir bahwa ini semua sesat, salah, tidak boleh dialirkan ke laut? Nah, ini yang salah. Kemudian Anies ini saya harus menyatakan memang cara berpikirnya sesat juga terkait itu. Itu kita quote dulu. Cara berpikirnya Anies itu dianggap sesat. Kita tanya dulu deh ke politisi Gerindra. Cara berpikirnya Anies ini sesat untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Saya mungkin masuk jangan dari cara berpikir karena saya melihat realitas banjir itu adalah realitas Jakarta. Ya, karena betul sekali. Jakarta ini adalah memang kota air. Betul. Ya, ini ada data yang mungkin banyak orang tidak terlalu tersosialisasi. 30% wilayah Jakarta itu di bawah permukaan laut. Betul. Kemudian ada 13 sungai melewati Jakarta. Betul. Jadi Jakarta ini ibu kota air memang, ya. Dengan luas 66.152 km persegi, luas waduk hanya 350 hektar. Hanya 0,52. Jadi kurang dari 1%. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, hampir semua gubernur pasti mengalami ini. Dari statistik yang ada itu Pak Sutioso yang banjir yang agak besar tuh 2002. Kemudian 2007. Pak Foke 2007. Kemudian Pak Jokowi 2013. Ya. Ini udah hafal nih Pak Ferdinand. Kemudian Pak Ahok itu 2015. Nah, ya. Sekarang nih 2020. Dan bahkan pernah di zaman Pak Foke itu 2007 jumlah pengungsi itu sampai 276.333. Betul sekali. Nah, jadi komparasinya ini menurut saya memang satu komoditas yang menarik untuk dipolitisir gitu ya, dari dulu seperti itu. Tapi harus dipisahkan
antara tadi kan soalnya ini masalah elektabilitas dikaitkan dengan banjir. Ya. Menurut saya ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, tapi Dua hal masyarakat yang berbeda. itu loh Bang, sebagian Ya, masyarakat. Karena itu masyarakat langsung merasakannya, terutama warga yang menjadi korban Iya, banjir. betul. Apalagi ada survei. Coba surveinya dilakukan di musim kemarau, pasti beda hasilnya. Ya, kalau survei dilakukan di musim hujan dengan survei di musim kemarau beda. Survei dilakukan untuk Indonesia tentang Jakarta dan dilakukan oleh Jakarta juga akan berbeda. Dan saya kira ini yang harus kita dudukkan persoalan kita, bahwa harus ada permanent solution terhadap banjir di Jakarta ini. Dulu ada teori tentang giant sea wall, seperti halnya bagaimana negeri Belanda yang berada di bawah permukaan laut bisa mengatur airnya. Kita nih harus bicara dengan air, ibaratnya gitulah. Ya, bagaimana cara bekerja air itu kemana dan sebagainya. Jadi yang bisa diukur adalah sejauh mana penanganan terhadap korban banjir, sejauh mana genangan air itu cepat surut, dan akibat-akibat lain. Tapi Nah, kalau kinerjanya sebagai seorang gubernur bagaimana? ya itu tadi, misalnya kita lihat apakah responsif tidak terhadap daerah-daerah yang mengalami kebanjiran. Nah, Bu Irma responsif apa enggak? Enggaknya kenapa? Ya karena begini, dari awal Pak Anies selalu bilang bahwa banjir itu harus dinarasikan, dikomunikasikan, dinegosiasikan, kemudian dimasukkan ke dalam perut bumi, gitu ya, tidak dialirkan ke laut. Itu satu. Menurut saya itu statement yang nggak cerdas sama sekali. Menurut saya itu yang pertama. Saya setuju dengan Fadli bahwa dari gubernur ke gubernur banyak yang masih belum bisa mengatasi banjir. Tapi kan poinnya, semakin ke depan kan harus semakin baik. Nggak bisa di-compare dengan zaman dulu cara ngatasi banjirnya. Itu keliru besar, Fadli. Betul. Nggak bisa zaman misalnya Ali Sadikin atau Sutioso disamakan dengan zamannya Pak Anies Baswedan ataupun Ahok kemarin, nggak bisa. Misalnya dari Pak Ali Sadikin ke depan harus lebih baik. Kemudian ke depannya lagi harus lebih baik. Nah, dari ini zaman Ahok pun harusnya ke Pak Anies harus lebih baik. Ini mandek jalan di tempat atau Menurut mundur? saya jauh lebih buruk. Oke. Contoh kenapa lebih buruk? Karena saya ini korban banjir loh. Di mana, Bu, rumah? Hutan kayu. Biasanya sering banjir Hutan nggak? kayu saya itu bukan yang di bawah, Oke. tapi yang di atas. Saya di depan kelurahan. Itu nggak pernah banjir. 20 tahun tinggal di situ nggak pernah banjir. Nah, kemarin masuk segini ke dalam rumah. Persoalannya jangan bicara soal pompa. Ya, bahwa ada penyediaan pompa, Fadli. Bukan itu. Karena apa? Begitu banjir masuk rumah, itu yang akan, kami ini perempuan itu sangat, saya sampai nggak bisa bangun kemarin karena boyok saya itu sampai sakit. Kita bersihin rumah itu luar biasa. Iya. Dulu saya banjir yang 2002 itu nggak pernah masuk rumah, cuman sampai di garasi. Nah sekarang masuk rumah, bersihinnya itu dari pagi sampai jam 2 malam. Responsif tidak pada saat itu? Atau mungkin Tidak pompa ada dikerahkan? pertanyaannya- di Hutan Kayu tidak ada pompa. Nah, Kenapa saya ingin sampaikan tidak responsif dan tidak pernah punya ada solusi yang baik, Fadli. Jadi begini, ternyata saya ngobrol tuh sama masyarakat. Jadi dulu kan jalanan itu belum dibeton. Di eranya Pak Ahok tuh masih, saya nggak mau membandingkan Ahok dengan Anies ya. Di eranya Ahok itu masih aspal. Sama Anies kemudian dibeton. Bagus dong, jadi bersih. Tapi ada yang salah di situ. Drainasenya justru bukannya diperdalam, malah diperpendek. Nah, Jadi itu yang kalinya, Fadli, yang harusnya semeter ke bawah, sekarang tinggal 75 oke. cm. Permasalahan drainase ini Itu yang kemudian menjadikan ini banjir, nggak bisa jalan air. Nah, yang kedua, sungai yang biasanya dibersihkan setiap hari bahkan waktu itu, sekarang itu dibersihkannya cuma seminggu sekali. Kadang-kadang nggak dibersihin. Oke, 2 poin, drainasenya buruk, sungainya Itu nggak dibersihin tidak setiap dikontrol, hari Fadli. dan tidak Enggak, jadi dikontrol. gini, Ini peran saya dari bukan mau- Gubernur DKI Jakarta tentunya. Saya- Tapi kita Oke. jawab nanti usaha jeda berikut. Dua Sisi bersama Sarwadi Mur akan kembali sesaat lagi.